Para pemimpin negara-negara di dunia menghimbau kepada seluruh masyarakat yang menderita demam, batuk, atau sakit tenggorokan agar tetap berada di rumah. Ini semua akibat dari virus mematikan yang menyebar ke seluruh dunia. Pada mulanya, virus yang disebut dengan ALZ-113 berasal dari sebuah laboratorium di San Francisco bernama Gensis, yang mana ditujukan untuk mengobati penyakit Alzheimer. Para petinggi Gensis memberikan keterangan bahwa penderita pertama adalah seorang karyawan yang secara tidak sengaja terpapar virus ketika melakukan uji coba terhadap seekor kera. Sementara kera yang terinfeksi menunjukkan perilaku agresif hingga akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan terjadilah insiden Golden Gate Bridge di mana selama 6 jam pengepungan dilakukan oleh petugas polisi San Francisco yang berakhir dengan menghilangnya para kera di hutan Redwood. Seluruh ICU kewalahan dalam menangani para pasien yang menunjukkan gejala penyakit yang disebabkan ALZ-113 yaitu flu simian. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC memperkirakan jumlah angka kematian akan terus bertambah mulai dari 5 juta hingga 150 juta dalam waktu 8 bulan ke depan. Kekerasan terus terjadi di mana-mana. 28 negara termasuk Amerika dan Kanada mengumumkan status darurat militer. Namun pada akhirnya seluruh upaya manusia gagal, hukum dan pemerintahan telah lumpuh total. Siapapun yang tidak terbunuh karena virus akan mati ketika berjuang untuk bertahan hidup. Mungkin ini adalah akhir. Tak lama lagi, semua akan lenyap, tak bersisa. Iya, sebuah kisah pembuka seperti biasa yang menjadi awal kisah dari film yang akan saya ceritakan. Berjudul Dawn of the Planet of the Apes, sebuah film fiksi ilmiah tahun 2014 disutradarai oleh Matt Reeves dan dibintangi oleh sederetan aktor dan aktris yang tentunya sudah sering kalian lihat. Sebagai informasi, ini adalah film kedua dari serial Rise of the Planet of the Apes. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan Caesar bersama pasukan keranya sedang menanti sebuah momen yang tepat untuk menyerang. Tapi bukan dalam peperangan, melainkan berburu. Kini, kera cerdas itu tidak hanya menjadi pemimpin, tapi juga seorang ayah yang bijak. Merasakan adanya bahaya, Caesar meminta putranya untuk menahan diri. Namun Blue Eyes yang menginjak usia remaja biasanya penuh dengan rasa penasaran dan suka terhadap tantangan, sehingga mengabaikan peringatan sang ayah. Akhirnya muncullah seekor beruang besar dan langsung menyerang. Meskipun kuat dan cerdas, tapi menghadapi seekor beruang bukanlah sesuatu hal yang mudah. Untungnya, Caesar memiliki pengikut yang setia. Koba yang mendengarkan teriakan Caesar langsung melompat dan menghujamkan tombaknya, sehingga sang beruang pun tewas. Ini adalah sebuah pelajaran bagi Blue Eyes untuk selalu berpikir sebelum bertindak. Peristiwa tersebut membuat Blue Eyes menjadi murung. Koba mencoba menghiburnya. Luka akan membuatmu semakin kuat, wahai anak muda. Para kera hidup dalam damai di sebuah pemukiman. Meskipun sebagian besar pejantan ikut berburu, namun tidak dengan Maurice. Orangutan bijak yang satu ini memilih untuk tetap di pemukiman menjadi guru bagi para kera-kera muda. Hari itu adalah hari bahagia untuk Caesar karena sang istri, yaitu Cornelia, telah melahirkan putra kedua mereka. Itu mengingatkan Caesar pada hari kebangkitan kera 10 tahun yang lalu. Terkadang Caesar masih memikirkan kondisi manusia yang selama 2 tahun terakhir tidak pernah terlihat dan mungkin saja mereka sudah punah. Namun kini semua itu menjadi tidak penting lagi. Baik dan buruknya manusia tidak akan menjadi pengganggu bagi kaum kera yang kini bersatu sebagai keluarga. Pada suatu hari ketika Blue Eyes dan sahabatnya Ash kembali dari berburu ikan, mereka secara tiba-tiba bertemu dengan seorang pria. Dua kera muda itu mencoba tetap tenang, sayangnya tidak dengan si manusia. Kepanikan membuat pria itu melepaskan tembakan sehingga mengenai Ash. Beberapa manusia lain pun berdatangan untuk memeriksa apa yang terjadi dengan rekannya. Sama halnya dengan para kera. Suara tembakan yang menggema ke seluruh hutan membuat Caesar dan para kera mengepung kelompok manusia itu. Namun Caesar masih menahan pasukannya karena melihat pemimpin manusia yaitu Malcolm sama sekali tidak berniat untuk melawan. Pergi, teriakan Caesar membuat kelompok manusia benar-benar terkejut dan berlari ketakutan. Sang pemimpin kera memerintahkan Koba untuk mengikuti kelompok itu demi memastikan wilayah kera benar-benar aman.
Beberapa waktu kemudian, kelompok Malcolm tiba di lokasi Zone 9, sebuah pos karantina untuk melaporkan temuan mereka. Menurut Dreyfus, cerita Malcolm dan kelompoknya sangat mustahil. Namun di atas semua itu, Dreyfus sangat bersyukur tim Malcolm tidak tertular virus. Ini membuktikan bahwa mereka dan semua manusia yang tersisa kebal secara genetik. Dreyfus pun meminta semuanya untuk merahasiakan masalah kera ajaib ini, karena tidak ingin membuat semua penduduk panik. Malam harinya ketika para dewan kera mengadakan rapat, Koba melaporkan semua yang dilihatnya tentang keberadaan manusia yang menurutnya sangat berbahaya. Tak henti-hentinya, dia memprovokasi para kera, termasuk Roket yang anaknya tertembak untuk membalas atau jika perlu, melenyapkan semua manusia. Namun Caesar menegaskan bahwa kera tidak akan berperang, karena perang hanya akan menghancurkan apa yang telah mereka bangun, termasuk keluarga dan bahkan masa depan. Tapi sang pemimpin itu berjanji akan menunjukkan kekuatan para kera kepada manusia. Beberapa jam kemudian, Caesar langsung menepati janjinya, menggerakkan seluruh pasukan kera ke wilayah manusia. Itu membuat semua orang bersiaga dengan senjata yang mereka miliki. Hanya Malcolm yang berani mendekat dan berinteraksi. Lagi-lagi, Caesar membuat semua manusia gempar dengan bicaranya. Pemimpin kera itu menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan perang, tapi tidak segan-segan melakukannya, jika memang itu harus. Kini manusia dan kera memiliki wilayah masing-masing. Sembari mengembalikan tas anaknya Malcolm yang tertinggal, Caesar meminta agar manusia tidak lagi menginjakkan kaki di wilayah kera. Do not come back. Kunjungan tersebut membuat semua manusia merasa sangat ketakutan dan bertanya-tanya, bagaimana jika para kera kembali untuk memusnahkan mereka dengan menularkan virus? Bagaimana jika para kera menghalangi manusia untuk bertahan hidup? Sebagai pemimpin, Dreyfus mencoba menenangkan rakyatnya bahwa manusia memiliki banyak senjata peninggalan dari Fema dan National Guard. Kini mereka kehabisan bahan bakar. Bendungan air di wilayah kera adalah solusi agar manusia bertahan. Oleh karena itu, Dreyfus akan mencari cara lain untuk bisa mendapatkan daya, karena daya tidak hanya untuk menyalakan lampu saja, tapi juga untuk menyalakan alat komunikasi, agar bisa menghubungi manusia yang masih bertahan hidup, lalu bersatu untuk merebut dan membangun kembali dunia manusia seperti dulu. Pidato yang baik dan benar-benar menyentuh, namun tidak ada jalan lain untuk mendapatkan daya selain bendungan, dan Malcolm menolak untuk berperang melawan kera karena pria itu tidak ingin lagi merasa kehilangan setelah orang-orang tercinta dibunuh oleh virus. Satu-satunya cara adalah berunding. Tas yang dikembalikan merupakan bukti kuat bahwa yang mendatangi mereka bukanlah kera biasa. Akhirnya Dreyfus pun memberikan waktu selama 3 hari selagi dia menyiapkan senjata untuk berjaga-jaga jika memang perundingan gagal. Tentunya rencana itu menyebabkan keluarga Malcolm khawatir. Kekasih Malcolm, Ellie, dan putra Malcolm, Alexander, memaksa ingin ikut karena mereka hanya akan merasa aman jika bersama dengan Malcolm. Selain Ellie dan Alex, Foster, McFake, dan Carver, pria yang sebelumnya menembak Ash, juga ikut serta. Tapi mereka diminta untuk menunggu di mobil selagi Malcolm menemui Caesar untuk berunding. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Begitu memasuki gerbang, pria itu ditangkap oleh para gorila yang dipimpin oleh Luka, lalu diseret ke hadapan Caesar. Pada awalnya, semua kera menolak permintaan yang diajukan Malcolm karena Koba menuduh semua manusia adalah pembohong besar. Untungnya Caesar yang bijak memilih untuk mendengarkan penjelasan Malcolm. Dia sangat menghormati keberanian Malcolm dalam memperjuangkan manusia, dan akhirnya setelah dijelaskan tentang bendungan yang akan digunakan untuk pembangkit listrik, Caesar pun setuju mengizinkan para manusia tinggal dan bekerja. Namun, semua senjata mereka disita dan dihancurkan. Koba benar-benar marah dan tak bisa menerima keputusan tersebut. Namun tak ada yang bisa dilakukan, kera itu benar-benar tak berkutik di hadapan Caesar yang perkasa. Human work. Sementara itu, kelompok manusia sudah mempersiapkan semuanya untuk memulai pekerjaan esok hari. Malcolm yang berhasil mendapatkan kepercayaan kera tidak mau membuang-buang waktu dengan pujian atas jasa-jasanya. Yang menjadi fokus utamanya saat ini adalah menyelamatkan Alex dari kejadian-kejadian yang pernah disaksikannya di masa kecil. Beda halnya dengan Carver yang terus mengeluh dan tak tahu terima kasih. Dia masih menyalahkan kera atas kematian setengah populasi manusia di bumi. Padahal sama halnya dengan manusia, kera tak lebih dari korban yang beruntung karena bisa bertahan hidup. Keesokan paginya, para kera terlihat telah berkumpul di sekitar tenda Malcolm
untuk melakukan pengawalan. Caesar, Maurice, Rocket, dan Blue Eyes juga ikut menemani kecuali Koba, yang mana menurut Maurice, kera itu masih merasa kesal dan memutuskan untuk berburu. Di tempat lain, sebenarnya Koba tidak berburu. Caesar boleh mempercayai manusia, tapi Koba tidak. Dan itu terbukti ketika sedang memata-matai bersama Stone dan Grey, ternyata manusia secara diam-diam menyiapkan senjata yang cukup untuk membunuh seluruh kera. Dua manusia sempat memergoki Koba yang sedang berada di gudang senjata. Namun kera licik itu berhasil melarikan diri dengan berpura-pura bertindak bodoh seperti kera normal. Kembali ke bendungan, tiba-tiba saja musibah menimpa tim Malcolm ketika meledakkan puing yang menghambat saluran air. Untungnya para kera berhasil menyelamatkan mereka. Sayangnya Carver masih tidak berterima kasih dan malah berbicara dengan nada ketus ketika bayi Caesar bermain-main dengan Ellie dan Alex. Sempat terjadi ketegangan ketika si bayi menemukan shotgun di tas Carver. Carver yang mengarahkan senjata itu ke Blue Eyes langsung dibanting oleh Caesar. Akhirnya senjata itu pun dibuang dan kelompok Malcolm diusir dari wilayah kera. Human, leave now! Ini merupakan masalah besar. Jika mereka kembali dengan tangan kosong, maka Dravers akan menyerang wilayah kera sehingga terjadi perang. Oleh karena itu, lagi-lagi Malcolm nekat mendatangi markas kera dan memohon agar diberikan kesempatan. Setibanya di sana, Malcolm dan Ellie melihat Caesar yang sedang bersedih karena penyakit yang dialami Cornelia. Untungnya Ellie adalah mantan staf CDC. Atas kebaikan hatinya yang mau mengobati Cornelia, Caesar memberikan 1 hari lagi untuk Malcolm dan bantuan dari para kera dengan syarat Carver harus diusir. Bonsai! Keberadaan para kera sangat membantu dalam membersihkan puing-puing. Tiba-tiba saja, Koba mendatangi bendungan bersama dengan Blue Eyes. Kera itu langsung membanting Alex dan berencana membunuh Malcolm. Melihat hal itu, Maurice langsung menghalangi Koba. Akhirnya Caesar muncul, dan ketika Koba mulai melakukan protes, Caesar langsung menghajarnya hingga babak belur. Blue Eyes yang mendukung Koba tidak bisa menerima tindakan sang ayah karena manusia telah menembak Ash dan bahkan sempat mencoba membunuh Blue Eyes dan adiknya Cornelius. Hal itu dimanfaatkan oleh Koba. Kera licik itu berpura-pura mengkhawatirkan Caesar dan meminta Blue Eyes untuk menjaga ayahnya. Namun dia sama sekali tidak menceritakan tentang senjata manusia. Stone dan Grey diminta untuk tutup mulut. Apa yang direncanakan Koba? Bersama Stone dan Grey, Koba kembali ke gudang senjata, mengelabui 2 manusia dungu dan membunuh mereka. Sementara itu, kelompok Malcolm menjadi semakin dekat dengan kera. Pagi itu, Alex memberikan sebuah buku kepada Maurice sebagai tanda terima kasih karena telah melindungi keluarganya. Menjelang malam, menyalanya lampu dan terdengarnya alunan lagu merdu menandakan bahwa pekerjaan Malcolm telah selesai. Mereka sangat bersyukur karena listrik telah menyala di seluruh koloni manusia di San Francisco. Selain itu, kesembuhan Cornelia juga menambah rasa syukur mereka dan meningkatkan rasa kepercayaan kera terhadap kelompok Malcolm. Namun sangat disayangkan, Koba kembali membawa bencana. Dia membunuh Carver, menembak Caesar, dan membakar pemukiman. Tidak sampai di situ, Koba juga menuduh manusia yang telah membawa musibah, dan perang adalah satu-satunya solusi untuk membalas perbuatan manusia terhadap Caesar. James must attack human city! Di koloni San Francisco, listrik yang kembali menyala membuat manusia larut dalam sukacita hingga tidak menyadari bahwa Fort Point telah diserang oleh pasukan kera. Seorang penjaga mengabarkan hal itu dan Dravers langsung meminta semua pria yang mampu untuk berjaga di pintu gerbang. Tak lama kemudian, pasukan kera pun muncul. Mereka menyerang secara frontal sehingga membuat para kera nyaris mengalami kekalahan. Yang tersisa hanyalah semangat Koba yang tidak ada habisnya. Dengan itu dia merampas sebuah tank dan berhasil membalikkan keadaan. Kembali ke wilayah kera, berkat Maurice, keluarga Malcolm berhasil selamat, namun tidak dengan Foster dan Van Fake yang tidak diketahui nasibnya. Tidak jauh dari tempat persembunyian, keluarga Malcolm menemukan Caesar yang ternyata masih hidup. Malcolm benar-benar terkejut ketika Caesar menjelaskan bahwa yang menembaknya adalah salah satu dari kera. Para penjaga telah dikalahkan. Kini Koba mengambil alih kepemimpinan atas kaum kera. Dia tidak segan-segan membunuh Ash yang berani menolak perintah.
Dia juga bahkan memenjarakan para dewan seperti Maurice, Rocket, dan juga Luca yang setia kepada Caesar. Kini manusia akan hidup di dalam kandang untuk merasakan penderitaan kera, sedangkan sisanya akan terus diburu sampai benar-benar tak tersisa. Sementara itu, keluarga Malcolm dan Caesar berlindung di sebuah rumah yang menyimpan banyak kenangan bagi Caesar. Menurut Ellie, Caesar harus segera dioperasi. Oleh karena itu, Malcolm memutuskan untuk menyelinap ke koloni, karena hanya Caesar yang bisa menghentikan para kera. Malcolm melewati jalur kereta bawah tanah untuk menghindari tentara kera. Namun itu bukan berarti semua menjadi mudah. Beberapa kali pria itu nyaris tertangkap karena Koba memerintahkan kera untuk memeriksa semua bangunan. Untungnya Malcolm bertemu dengan Blue Eyes. Ia langsung menjelaskan kondisi Caesar yang masih hidup dan membawa Blue Eyes ke tempat persembunyian. Caesar merasa sangat lega ketika mengetahui istri dan anak-anaknya berada di tempat yang aman. Di sana Blue Eyes juga menemukan foto sang ayah yang sedang bersama dengan manusia. Itu membuat Blue Eyes menyadari bahwa sang ayah dulunya dibesarkan oleh manusia, dan itu yang menjadi alasan mengapa ayahnya mengasihi dan menghormati mereka. Beberapa waktu kemudian Caesar terbangun setelah menjalani operasi. Ayah dan anak itu membicarakan tentang kekejaman Koba yang tega membunuh kera demi mewujudkan ambisinya. Hanya Caesar yang bisa menghentikannya, tapi tidak dalam kondisi lemah seperti sekarang ini. Karena kera hanya akan tunduk kepada pemimpin yang kuat, Blue Eyes pun memutuskan melakukan sesuatu demi membantu sang ayah untuk menghentikan Koba. Blue Eyes kembali ke lokasi kandang manusia, di mana Maurice dan para dewan lainnya juga ditahan. Kera muda itu menggambar simbol Caesar yang bermakna kebangkitan, meminta Maurice dan yang lainnya untuk bersiap. Pada malam harinya, mereka pun memulai aksi perlawanan dengan membunuh kera-kera penjaga, membebaskan diri, sekaligus membebaskan para manusia yang ditahan. 2 hari telah berlalu, kini kondisi Caesar sudah jauh lebih baik. Kera itu mendatangi kamar lamanya, menemukan sebuah handycam dan menyaksikan video masa kecilnya yang indah bersama sang ayah. Caesar menjelaskan bahwa Will adalah manusia yang baik hati, sama seperti Malcolm. Sesaat kemudian, Blue Eyes datang bersama para dewan, menceritakan tentang rencana Koba yang memerintahkan seluruh betina dan anak-anak datang ke koloni manusia. Tentunya itu akan sangat berbahaya. Oleh karena itu, Caesar harus segera merebut kembali posisi alfa dari Koba. Malcolm membawa kelompok Caesar melewati jalur kereta bawah tanah. Setibanya di bawah menara, mereka pun berpisah. Malcolm kembali bergabung dengan Dreyfus, sedangkan Caesar akan memanjat menara untuk menghadapi Koba. Semua kera terlihat lega ketika menyambut kedatangan Caesar, kecuali Koba. Menurutnya tak ada tempat bagi Caesar yang lemah dan memihak kepada manusia. Duel antara dua pemimpin kera pun dimulai. Tentu Koba bukan lawan yang mudah, apalagi Caesar belum sepenuhnya pulih. Jika terus mengandalkan otot, maka tak lama lagi Caesar akan tumbang. Oleh karena itu, dia menggunakan kecerdasannya menyerang bagian tubuh Koba yang terluka hingga akhirnya berhasil membalikkan keadaan. Sementara itu, Malcolm sangat terkejut dengan rencana gila Dreyfus yang hendak meledakkan menara untuk memusnahkan kaum kera. Pria itu langsung merampas senjata, mengancam Dreyfus dan yang lainnya untuk tidak menghancurkan menara karena saat ini Caesar sedang berjuang demi menghentikan perang. Sayangnya semua itu terlambat karena mereka sebelumnya telah terhubung ke sebuah pangkalan militer di utara. Tak lama lagi, tentara akan tiba di San Francisco karena mendengar tentang serangan para kera. Kelengahan Malcolm langsung dimanfaatkan oleh Dreyfus untuk merebut detonator dan meledakkan menara. Semua dia lakukan demi mempertahankan umat manusia. Kembali ke Caesar, ledakan bom membuat pertarungan terhenti. Caesar menyelamatkan para kera yang tertimpa puing menara, sementara Koba berusaha mengambil kesempatan untuk meraih senjata dan menembak Caesar. Sayangnya tembakan-tembakan Koba malah mengenai kera lain, termasuk Maurice. Itu membuat Caesar benar-benar marah. Kera itu langsung menerjang Koba hingga terjatuh. Kera tidak diperbolehkan untuk membunuh sesama kera. Namun ada pengecualian untuk Koba karena dia tidak lagi dianggap sebagai kera. Caesar memerintahkan pasukan kera untuk melepaskan Malcolm karena Malcolm dan seluruh manusia tidak melakukan kesalahan apapun. Malcolm meminta Caesar untuk pergi demi menghindari peperangan karena saat ini tentara manusia sedang menuju ke San Francisco. Namun menurut Caesar semua itu percuma, perang sedang berlangsung, kaum kera yang memulai dan manusia tidak mungkin memaafkannya. Itu sangat disayangkan karena seharusnya mereka bisa hidup secara berdampingan.
Film pun ditutup dengan menampilkan Caesar yang menyambut Cornelia. Kini kaum kera kembali dipimpin oleh Caesar yang perkasa. Mereka semua harus bersatu demi mempersiapkan diri untuk menghadapi perang yang akan segera datang. Siapakah yang akan menang? Manusia ataukah kera? Dan tamat. Dengan budget yang lebih besar, film ini juga meraup keuntungan yang jauh lebih besar pula dari film pendahulunya. Di percakapan terakhir antara Malcolm dan Caesar, jika diperhatikan dua laki-laki itu sama-sama bersedih. Mungkin banyak di antara kita yang mengira bahwa hal yang menyedihkan adalah mereka berdua tidak bisa berteman, atau manusia dan kera tidak bisa hidup secara berdampingan. Tapi saya pikir di atas itu semua ada hal yang lebih menyedihkan lagi, yaitu perang. Perang yang akan terjadi di tengah-tengah kepunahan manusia, perang yang akan terjadi ketika perjuangan dalam bertahan hidup seharusnya menjadi hal yang diutamakan. Tapi di samping itu, perang juga tidak bisa dihindari. Hal yang sangat disesali oleh Caesar adalah itu malah datang dari kaumnya sendiri yang hatinya dipenuhi dengan dendam. Di sini para kera akhirnya dibuat sadar bahwa tidak setiap manusia itu jahat dan tidak semua kera itu baik. Semua tergantung dari seberapa kuat suatu makhluk cerdas dalam mengendalikan emosi dan nafsunya. Saya bilang makhluk cerdas karena di film ini kera atau simpanse juga memiliki kecerdasan. Ini mengingatkan saya dengan sebuah kalimat, derajat manusia akan lebih tinggi daripada hewan jika bisa mengendalikan nafsunya. Sebaliknya, jika tidak, maka manusia itu bahkan lebih rendah daripada hewan. Seperti yang kita tahu, cerita film ini berlatar di tahun 2026 atau 10 tahun setelah peristiwa kebangkitan kera. Nah, saya akan menceritakan sedikit kisah para kera atau kejadian-kejadian sebelum Dawn of the Planet of the Apes. Koba yang tidak biasa dengan kebebasan pada awalnya mengalami masalah. Dia tidak pernah melihat bulan, mengalami kesulitan dalam memilah-milah ingatannya, dan juga kesulitan dalam berinteraksi dengan kera lain yang tidak berevolusi, atau tingkat kecerdasannya masih rendah. Meskipun demikian, Koba benar-benar menghormati Caesar dan berharap diberi peran penting dalam menjaga keamanan koloni. Ketika para kera diserang oleh pasukan Enfield, Koba membuktikan kesetiaannya dengan menemukan alat pelacak di dalam buah yang ditinggalkan sebagai umpan oleh Enfield. Kemudian dia juga menahan serangan di tengah-tengah gas air mata, mengulur waktu agar Caesar dan kera lainnya bisa pindah ke lokasi yang lebih aman. Caesar sangat menghargai apa yang dilakukan Koba. Sejak saat itulah, Koba dipanggil sebagai saudara dan menjadi salah satu komandan andalan Caesar. Sayangnya, kemampuan Koba hanya untuk dirinya sendiri. Dia bertempur dengan ganas dan brutal, tapi tidak memiliki strategi seperti Caesar. Ini bisa kita lihat di adegan penyerangan pasukan Koba ke koloni manusia. Bersama dengan Koba dan Rocket, Maurice berperan sebagai salah satu komandan Caesar dalam perjuangan kaum kera untuk bertahan hidup dan telah melalui susah senang bersama-sama. Maurice membantu membangun desa dan menjadi pengawas atau guru kera muda di koloni itu. Dia mengajarkan bahasa isyarat sehingga mereka bisa berkomunikasi dengan baik serta mengenalkan hukum Caesar seperti kera tidak membunuh kera dan dengan bersatu, kera akan menjadi kuat. Hubungan Maurice dan Caesar semakin dekat, apalagi Cornelia, istri Caesar, menganggap Maurice sebagai ayahnya. Maurice dan Caesar saling menjaga satu sama lain, layaknya saudara. Bahkan Blue Eye sendiri melihat Maurice sebagai sosok paman. Pribadinya yang bijaksana membuat Maurice diangkat sebagai anggota Dewan Kera dan sering membantu dalam membuat keputusan-keputusan yang rumit. Selama 10 tahun setelah pertempuran Golden Gate Bridge, ALZ-113 telah menyebar lewat udara sebagai virus paling mematikan yang dikenal dengan flu simian. Namun bagi kaum kera, virus ini memberikan efek yang sangat baik, yaitu membuat mereka menjadi lebih cerdas. Akhirnya pada tahun 2026, sebagian besar manusia telah mati. Maurice dan yang lainnya tidak pernah melihat manusia selama 2 tahun terakhir. Maurice menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar tahu sisi baik manusia, hanya sifat kejam yang selama ini dilihatnya. Maurice berada di tengah-tengah, dia tidak sepenuhnya membenci manusia seperti Koba, tapi juga tidak mengasihi atau menghormati manusia seperti Caesar. Pada awalnya saya mengira gorila ini adalah bug, tapi nggak mungkin lah ya bug bisa hidup lagi. Namanya adalah Luka, salah satu dari gorila yang dibebaskan dari kebun binatang San Francisco oleh pasukan Caesar ketika kebangkitan kera. Luka bergabung dengan teman-teman barunya bertempur di Golden Gate Bridge. Dia selamat dari pertempuran dan menemukan kebebasan sejati di dalam hutan Redwood atau nama sebenarnya Taman Hutan Muir, di mana dia dan kaumnya membangun koloni kera. Kekuatan Luka paling menonjol di antara gorila-gorila lain. Itulah sebabnya Caesar mengangkat Luka sebagai komandan keempat.
Dalam sebuah adegan, kita melihat Malcolm dikepung dan ditangkap oleh pasukan gorila. Nah, ini dulunya adalah usulan dari Luka. Dia meminta Maurice untuk membentuk pasukan gorila yang menjaga di gerbang, serta membangun dinding selagi Caesar mencari tempat yang cocok untuk membangun rumah kera. Caesar pun mengembangkan ide tersebut. Setelah membangun rumah kera, pasukan gorila diresmikan sebagai pasukan penjaga yang melindungi desa dari para penyusup atau pemangsa berbahaya. Pangkat komandan keempat dan status sebagai pemimpin pasukan gorila membuat Lucas mendapat posisi di Dewan Kera, di mana dia menjadi dekat dengan Caesar dan para petinggi lain. Adalah pasukan yang terdiri dari tentara bayaran di bawah komando Truman Phillips. Pasukan ini secara diam-diam disewa oleh Polytechnic Solutions, perusahaan pemilik Genesis, untuk menangkap para kera. Tujuannya menangkap para kera adalah untuk menciptakan vaksin serta menjaga reputasi perusahaannya, plus menyembunyikan keterlibatan Genesis dengan virus flu simian. Dalam menjalankan rencananya, Polytechnic juga membayar para pejabat lokal seperti wali kota dan kepala kepolisian San Francisco untuk tetap bungkam. Tapi ya, pada akhirnya seperti yang kita tahu, semua usaha mereka gagal dan akhirnya paruh manusia bumi musnah akibat flu simian. Pada awal film kita mengetahui bahwa yang dimaksud Caesar tentang manusia adalah Will. Di tengah-tengah film, kita juga mengetahui bahwa Caesar berada di rumah Will. Tapi kemana sebenarnya Will dan Caroline? Oke, ada spekulasi yang menyatakan bahwa pasangan ini telah meninggal karena virus sebelum peristiwa Dawn of the Planet of the Apes, karena James Franco dan Frida Pinto tidak diminta untuk mengulangi peran mereka. Tapi ya, tidak ada bukti langsung tentang hal ini. Pada sebuah artikel, sang produser yaitu Dylan Clark mengungkapkan bahwa Will dan Caroline seharusnya tidak bertahan sampai akhir film pertama, karena kematian Will adalah hukuman bagi orang yang mengawali runtuhnya kekuasaan manusia melalui ELZ-113. Pendapat lain juga mengatakan bahwa jika Will dan Caroline tidak mati akibat merebaknya ELZ-113, maka kemungkinan mereka mati dalam kerusuhan yang dijelaskan di awal film, yang mana itu terjadi selama 4 tahun sebelum Dawn of the Planet of the Apes. Mungkin segitu dulu teman-teman. Jika kalian tertarik, akan saya lanjutkan cerita-cerita di balik filmnya di episode mendatang, yang merupakan film ketiga sekaligus akhir perjalanan Caesar dan kaum kera. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau bisa DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu videonya, dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dah.